ilaun. Nah, ila secara bahasa artinya adalah sumpah. Secara bahasa artinya sumpah. Sedangkan dalam istilah syara', dalam istilah fikih, ila artinya adalah sumpahnya suami. Sumpahnya suami untuk tidak menjima istrinya. Salatullah, salamullah ala al-hadi Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mentakdirkan kita semuanya untuk bisa kembali bersama-sama dalam pengajian kitab Matnul Ghayah wa Taqrib atau Matan Abi Syuja'. Semoga pertemuan kita pagi hari ini bermanfaat bagi kita fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Mari kita memulai pengajian kita pagi hari ini dengan tidak lupa kita mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Karena hanya dengan niat yang ikhlas maka insyaallah amal yang kita lakukan akan berpahala, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala faslun wa idza halafa alla yata'a zawjatahu mutlaqan aw muddatan tazidu ala arba'ati ashhurin fahuwa mulin. Faslun utawi iki iku fasal suwiji. Wa idza halafa lan tatkalane sumpah sapa zauj bojo lanang alla yata'a ing yen ta ora jima sapa zaujatahu ing bojo wadone zauj mutlaqan kelawan mutlak au muddatan utawa ing dalem mangsa tazidu kang tambah apa muddah ala arba'ati ashhurin ing atase papat pira-pira wulan. Fahuwa mongko utawi zauj iku mulin wong kang nglakoni ila. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, pembahasan kita pada pagi hari ini adalah tentang yang disebut dengan ilaun. Nah, ila secara bahasa artinya adalah sumpah. Secara bahasa artinya sumpah. Sedangkan dalam istilah syara', dalam istilah fikih, ila artinya adalah sumpahnya suami. Sumpahnya suami untuk tidak menjima istrinya. Baik secara mutlak maupun dalam masa yang lebih dari 4 bulan. Ini yang disebut ila. Saya ulangi lagi, ilaun itu artinya adalah sumpahnya seorang suami untuk tidak menjima istrinya secara mutlak atau dalam masa lebih dari 4 bulan. Nah, ini yang disebut dengan ila. Jadi misalnya suami berkata kepada istrinya, wallahi saya tidak akan menjimakmu begitu saja. Ini namanya apa? Secara mutlak. Dia tidak menentukan waktu. Dia hanya melakukan
wallahi saya tidak akan menjima kamu. Ini yang kita sebut mutlaqon. Dia tidak menentukan waktu tertentu, tetapi ini mencakup waktu yang tidak jelas. Bisa jadi selamanya, bisa jadi setahun, bisa jadi setengah tahun, dan seterusnya. Atau dengan muddah yang lebih dari 4 bulan. Suami misalnya mengatakan, wallahi saya tidak akan menjima kamu selama 5 bulan, selama 6 bulan, selama 7 bulan. Ini namanya ila. Jika sumpahnya itu sumpah untuk tidak menggauli istrinya itu hanya misalnya 4 bulan atau kurang dari 4 bulan, 3 bulan misalnya, suami misalnya mengatakan, wallahi saya tidak akan menjima kamu selama 3 bulan, maka ini belum disebut sebagai ila. Karena ila definisinya adalah sumpahnya suami untuk tidak menjima istrinya secara mutlak tanpa menyebutkan masa tertentu, atau pada masa waktu yang lebih, bukan 4 bulan pas, tetapi lebih dari 4 bulan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tentu di sini suami yang dimaksud adalah suami yang tolaknya itu sah. Yang tolaknya sah, seperti yang sudah kita sebutkan kemarin. Ada laki-laki yang tolaknya nggak sah, misalnya anak kecil, orang gila, ini mukroh, itu kan tidak sah tolaknya. Nah, orang yang dikatakan suami telah melakukan ila apabila suami tersebut yang bersumpah untuk tidak menjima istrinya tersebut itu adalah juga orang yang sah tolaknya. Dia bukan anak kecil, dia bukan orang gila, dia bukan orang yang dipaksa untuk melakukannya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seseorang itu bersumpah dengan sumpah yang dengan masa, tetapi masanya itu masa yang jelas sangat lama. Misalnya seseorang mengatakan begini, suami mengatakan, wallahi saya tidak menjima kamu sampai nanti Nabi Isa turun, misalnya. Maka ini apa? Ini juga ila namanya. Karena kalau sampai Nabi Isa turun itu berarti ya sampai menjelang kiamat nanti. Karena turunnya Nabi Isa itu adalah tanda dari salah satu tanda kiamat, tanda besar dari kiamat. Atau seseorang mengatakan, wallahi saya tidak akan menjima kamu sampai mati. Ini juga namanya apa? Namanya ila. Hukum ila ini adalah haram, maksiyah. Seorang suami yang melakukan itu, maka dia telah terjatuh dalam perkara yang diharamkan. Kenapa? Karena di sini ada hak dari istri untuk menjaga dirinya, menjaga kesucian dirinya dari melakukan perbuatan yang buruk, semisal zina. Kalau misalnya dia memiliki suami, tetapi suaminya itu telah bersumpah untuk tidak menjimaknya lebih dari 4 bulan atau secara mutlak, maka di sini nanti akan menyakiti daripada istri itu. Karena menurut kebiasaan, menurut adat, seorang perempuan dia tidak akan bisa menahan lebih dari 4 bulan. Jadi seorang perempuan dia tidak bisa menahan dari melakukan hubungan suami istri lebih dari 4 bulan. Sehingga kalau seorang suami bersumpah untuk tidak menjima istrinya lebih dari 4 bulan, maka suami berdosa, dan ini yang disebut dengan ila.
Adapun kurang dari 4 bulan, maka ini biasanya si istri itu masih bisa bersabar. Jika diperlakukan oleh suaminya seperti itu, kurang dari berapa? 4 bulan, maka si istri masih bisa bersabar untuk menahannya. Tetapi jika lebih dari 4 bulan, maka ini jelas akan menyakitkan istri dan ini bisa membahayakan kepada kesucian istri itu, kesucian dari dosa. Artinya si istri bisa melakukan dosa-dosa, bahkan bisa terjerumus dalam perzinaan apabila kemudian si suami tidak menggaulinya lebih dari 4 bulan. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang disebut dengan ila. Definisinya seperti itu. Nah, dalam hal ini, dalam ila itu ada rukunnya. Ada rukun yang mesti ada untuk kemudian terjadinya ila. Yang pertama adalah ada halif, yaitu suami yang bersumpah. Halifun artinya orang yang bersumpah. Dalam hal ini adalah suami. Jadi harus ada suami yang bersumpah. Kalau nggak ada suami ya jelas nggak mungkin ada ila. Karena ila itu apa? Sumpahnya suami, bukan sumpahnya orang lain. Kalau orang lain ya nggak, memang haram dia untuk melakukan hubungan suami istri. Kalau ada seseorang nggak bersuami kemudian dia mengatakan, wallahi saya tidak akan menjimak kamu selamanya, maka ini apa? Bukan ila namanya. Karena memang kalau dia melakukannya, dia akan jatuh pada zina, pada sesuatu yang haram. Jadi yang pertama apa? Harus ada halif untuk dikatakan nanti terjadi ila. Kemudian yang kedua adalah ada mahluf bih. Mahluf bih. Makhluf bi artinya kata-kata sumpah, kata-kata yang digunakan untuk bersumpah. Seperti misalnya mengatakan wallahi. Wallahi, kata yang digunakan untuk sumpah itu apa? Nama-nama Allah. Wallahi, tallahi, billahi misalnya. Warrahmani, birrahmani, dengan menggunakan salah satu dari nama-nama Allah atau salah satu dari sifat-sifat Allah. Misalnya seseorang mengatakan bil qur'ani wal qur'ani, dengan demi Al-Qur'an. Ini juga apa namanya? Dikatakan sumpah. Lafaz yang digunakan untuk sumpah yang disebut dengan mahluf bih. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita itu tidak bisa atau tidak boleh bersumpah dengan selain nama Allah atau dengan sifat-sifat Allah. Nggak boleh seseorang bersumpah demi ayahnya, demi ibunya, demi langit, demi bumi. Itu tidak diperbolehkan. Misalnya seseorang mengatakan bis-sama'i atau was-sama'i atau wal ka'bati dan seterusnya. Pokoknya dengan selain Allah. Kalau diterjemahkan demi langit, demi bapakku, demi ibuku misalnya. Seseorang bersumpah dengan selain Allah seperti itu hukumnya haram, bahkan bisa menyebabkan seseorang itu jatuh kepada kekufuran berdasarkan rincian. Karena di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa bi ghairillahi faqad kafara wa asyraka. Man halafa bi ghairillahi faqad kafara wa asyraka. Di sini kalau orang Wahabi, pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab, mereka mengkafirkan orang yang bersumpah dengan selain Allah secara mutlak. Kalau ada orang bersumpah dengan selain Allah, maka berdasarkan hadis ini, orang Wahabi mengatakan maka dia kafir, dia musyrik.
Kalau ada seseorang mengatakan demi langit saya nggak akan meninggalkan kamu misalnya, maka ini namanya apa? Ini menurut orang Wahabi, orang ini sudah musyrik. Atau dengan demi Nabi, demi ayah ibuku, saya tidak akan melakukan ini, maka menurut orang Wahabi ini menjadi musyrik secara mutlak. Tetapi kalau kita Ahlus Sunnati wal Jamaah itu merinci hukum ini. Hukum bersumpah dengan selain Allah itu ada rinciannya. Bagaimana rinciannya? Jika seseorang bersumpah dengan selain Allah dengan tidak bermaksud mengagungkan selain Allah, setara atau melebihi pengagungannya terhadap Allah, maka itu hukumnya haram, tidak sampai pada kekufuran. Kalau ada seseorang bersumpah dengan selain Allah, saya ulangi lagi, jika ada seseorang bersumpah dengan selain Allah tanpa mengagungkan selain Allah itu setara atau melebihi pengagungan dia kepada Allah, maka hukumnya tidak kufur, tidak syirik, tetapi maksiyah. Itu tetapi tetap tergolong sebagai dosa, sebagai kemaksiatan, jangan dilakukan. Artinya kita nggak boleh kita bersumpah dengan selain nama Allah. Tetapi jika seseorang itu bersumpah dengan selain Allah, dengan makhluk, selain Allah namanya makhluk, dengan meyakini bahwa selain Allah itu memiliki keagungan setara dengan Allah atau melebihi keagungan Allah, pengagungan dia terhadap makhluk itu melebihi pengagungan dia kepada Allah, maka di sini yang dimaksud oleh hadis ini, yang seseorang yang melakukannya jatuh kepada kufur atau syirik. Man halafa bi ghairillah faqad kafara wa asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah kufur dan dia telah syirik. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, sedangkan Allah, maka Allah itu bersumpah dengan makhluk yang Allah kehendaki. Di dalam Al-Quran banyak sekali sumpah-sumpah yang sumpah-sumpah dari Allah dengan makhluknya. Seperti wal asri, itu sumpah Allah dengan al-asr, waktu asar. Ada wadduha, itu sumpah Allah dengan waktu duha. Wal laili, itu sumpah Allah dengan malam. Jadi Allah bersumpah dengan sesuatu dari makhluknya yang Allah kehendaki. Sedangkan kita umat Islam, maka kita tidak boleh bersumpah dengan selain Allah. Kita bisa bersumpah dengan nama-nama Allah, dan kita bisa bersumpah dengan sifat-sifat Allah. Bisa dipahami ya? Ini penting agar seseorang kemudian tidak memahami hadis ini secara harfiah. Karena hadis ini kalau dibaca secara harfiah, maka akan dipahami bahwa orang yang bersumpah, dikatakan orang yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah kufur dan syirik. Karena lafadznya apa? Man halafa bi ghairillah faqad kafara wa asyraka. Nah, sehingga orang Wahabi kemudian memutlakkan hukum kufur dan syirik kepada setiap orang yang bersumpah dengan selain Allah. Sedangkan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu merinci hukumnya, bahwa yang dikehendaki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini adalah ketika seseorang bersumpah dengan selain Allah, dengan mengagungkan selain Allah itu melebihi dari pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita juga hendaknya tidak
sering-sering dalam bersumpah. Kalaupun kita bersumpah dengan nama Allah, wallahi, tallahi, billahi, tetapi jangan terlalu sering kita bersumpah. Kenapa? Karena sumpah itu ada konsekuensinya apabila sumpah itu dilanggar. Jika seseorang telah bersumpah untuk melakukan suatu perbuatan atau telah bersumpah untuk meninggalkan suatu perbuatan, kemudian ternyata dia melanggarnya, dia telah bersumpah untuk melakukan suatu perbuatan, ternyata dia tidak melakukannya, atau dia telah bersumpah untuk meninggalkan suatu perbuatan, ternyata kemudian dia melakukannya. Maka di sini ada apa? Ada konsekuensi yang harus ditanggung, ada akibat yang ditanggung, yaitu berupa kafarah. Ada kafarahnya untuk menghapus sumpahnya itu, maka seseorang harus membayar kafarah. Misalnya seseorang bersumpah, wallahi saya tidak akan datang ke rumah kamu, misalnya dia mengatakan seperti itu. Kemudian besoknya dia mengatakan, gimana ya kok nggak datang ke rumah dia, seharusnya saya datang, dia kan saudara saya, misalnya. Maka kemudian dia datang ke rumah dia. Dia datang ke rumah saudaranya itu, dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa. Karena apa? Ini sesuatu yang halal. Tetapi dia telah melanggar sumpah. Artinya datangnya dia ke rumah ke rumah si fulan yang dia telah bersumpah tidak datang kepadanya, itu bukan perbuatan dosa. Tetapi karena dia telah bersumpah dengan menyebut nama Allah untuk tidak datang ke rumah si fulan tersebut, maka dia harus membayar kafaratul yamin. Kafarah karena dia telah bersumpah. Jadi bukan berarti kemudian seseorang itu nggak boleh datang ke rumah si fulan, karena kalau seseorang misalnya melihat bahwa datang ke rumah dia itu lebih maslahah, maka ya silahkan datang saja. Tetapi dia harus membayar kafaratul yamin. Kafaratul yaminnya itu berupa apa? Yaitu secara berurut. Yang pertama, memberikan makan 10 orang miskin. Memberi makan 10 orang miskin, atau memberikan pakaian pada 10 orang miskin. Jadi dia mencari 10 orang miskin, dia memberikan makan kepada mereka, atau dia memberikan pakaian kepada 10 orang miskin itu, atau dia memerdekakan 1 orang budak, atau dia memerdekakan 1 orang budak. Jika dia tidak mampu memberikan makan 10 orang miskin, tidak mampu memberikan pakaian 10 orang miskin, dia tidak mampu memerdekakan 1 orang budak, dia juga tidak mampu, maka di sini dia berpuasa. Berpuasa sebanyak 3 hari. Puasa 3 hari ini tidak harus secara langsung. Artinya begitu dia melanggar sumpahnya, dia harus langsung puasa, tidak. Tetapi dia menunggu waktu waktu yang dia bisa melakukannya. Misalnya kalau puasa sendiri itu berat, maka nunggu Rajab seperti ini. Di awal Rajab banyak orang Islam atau yang berpuasa Rajab, karena puasa Rajab memang disunnahkan, karena bulan Rajab adalah termasuk bulan-bulan haram, bulan-bulan haram yang diwajibkan, yang disunnahkan bagi umat Islam untuk berpuasa pada bulan-bulan tersebut.
Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, sehingga ada momen itu kemudian dia baru berpuasa sebagai kafaratul yamin, maka itu bisa. Karena tidak harus langsung begitu seseorang melanggar sumpahnya dia harus harus berpuasa. Setelah tadi ini harus berurut tadi. Pertama dia harus 10 memberikan makan 10 orang miskin, atau memberikan pakaian, atau memerdekakan budak. Jika tidak mampu baru berpuasa. Selama masih ada kemampuan untuk misalnya memberikan makan pada 10 orang miskin, maka itu yang harus dilakukan. Nggak boleh langsung seseorang kemudian memilih saya puasa saja. Tidak bisa. Setelah dikatakan tidak ada kemampuan untuk memberikan makan 10 orang miskin, memberikan pakaian 10 orang miskin, memerdekakan 1 orang budak, nggak ada kemampuan ini, baru kemudian pindah kepada yang berikutnya, yaitu berpuasa selama 3 hari. Dan puasa 3 hari ini juga tidak harus berurutan, tidak harus 3 hari langsung, tetapi bisa hari ini puasa, besok enggak, besok puasa lagi, besok enggak, besok puasa lagi. Misalnya minggu ini puasa, minggu depan baru puasa lagi, dan seterusnya. Itu bisa. Yang penting 3 hari. Berbeda dengan kafarah bagi seseorang yang membatalkan puasanya di bulan Ramadan dengan jima. Itu kan 2 bulan puasa, 2 bulan berturut-turut. Sehingga kalau 1 hari ditinggalkan, dia harus memulainya dari awal. Kalau yang kafaratul yamin, puasa yang merupakan kafaratul yamin, itu tidak harus berurut, tetapi bisa dipisah-pisah antara hari yang satu dengan hari yang lain. Yang jelas jumlah itu komplitnya adalah 3 hari. Hadirin rahimakumullah, karena itulah maka hati-hati kalau bersumpah. Harus berhati-hati kalau seseorang itu bersumpah. Kalau dia tidak bisa melakukannya, maka jangan bersumpah. Sebagian orang ada sedikit-sedikit wallahi, sedikit-sedikit mengatakan wallahi, dia bersumpah. Padahal dia tahu bahwa dia tidak akan bisa memenuhi sumpahnya tersebut. Nah, meskipun apabila sumpahnya itu berupa melakukan perbuatan yang mubah atau meninggalkan perbuatan yang mubah, maka dia tidak berdosa melakukannya. Misalnya, wallahi saya hari ini tidak akan makan, misalnya. Ternyata, wah lapar, saya makan. Dia tidak berdosa makan itu. Dia tidak berdosa karena makan itu perbuatan yang mubah. Tetapi dia ada konsekuensi, yaitu berupa membayar kafaratul yamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita kembali kepada masalah ila tadi. Ila itu sumpah. Sumpah suami, berarti dia menggunakan rukun yang kedua adalah mahluf bih, yaitu lafadz yang digunakan untuk sumpah, yaitu berupa wallahi, tallahi, billahi, warrahmani, misalnya bil khaliqi, dengan nama-nama Allah atau dengan sifat Allah, misalnya bi qudratillahi, bi iradatillahi, dengan nama dan sifat-sifat Allah. Itu yang disebut dengan makhluf bih. Kalau enggak dengan itu, maka berarti itu bukan halaf, itu namanya bukan sumpah dalam ketentuan syariat Islam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah makhluf alaih. Makhluf alaih berarti yang disumpahi. Yang disumpah itu berupa apa? Bersumpah atas apa? Itu makhluf alaih. Itu rukun yang ketiga. Yaitu dalam hal ini adalah meninggalkan menjima istrinya. Ini yang disebut makhluf alaih.
Jadi sumpah itu kan banyak, bersumpah dari ini, bersumpah dari ini, bersumpah untuk melakukan ini, melakukan itu, bersumpah untuk meninggalkan ini, untuk meninggalkan itu banyak. Tetapi untuk ila itu adalah mahluf alaihnya, bersumpah untuk tidak menjima istrinya. Nah, kalau selain itu, sumpahnya selain itu, maka itu namanya bukan ila. Misalnya seorang suami, dia bersumpah, dia mengatakan, wallahi saya tidak akan mencium kamu misalnya. Nah, itu bukan jima yang dia bersumpah untuk meninggalkannya. Maka di sini apa? Bukan ila. Atau yang lain selain jima, berupa istimta dengan badan istrinya selain jima, maka itu tidak disebut ila. Ila itu adalah sumpah untuk tidak menjima istrinya. Itu. Jadi itu mahluf alaihnya, bukan selain itu, bukan selain meninggalkan jima. Kemudian yang keempat adalah zaujah, harus ada istri. Kalau nggak ada istri ya nggak bisa, karena ini adalah definisinya saja apa? Bersumpah untuk tidak menjima istrinya. Maka di sini berarti istri harus ada. Kemudian kalau orang lain tentu tadi sudah kita sebutkan tidak memenuhi. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah sighah. Harus ada sighah. Sighah itu artinya adalah ya lafaz, ucapan yang diucapkan oleh suami dengan ucapan dan masa, baik itu masanya secara mutlak atau yang tadi kita sebutkan lebih dari 4 bulan. Jadi dengan ucapan mengatakan wallahi misalnya, aku tidak akan menjima kamu. Ini dengan sighah namanya, ucapan, berupa ucapan dari suami. Atau wallahi saya tidak akan menjima kamu selama 5 bulan sampai mati misalnya. Ada masa yang disebutkan dan masanya itu adalah lebih dari 4 bulan. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang suami melakukan hal itu, melakukan ila seperti itu, maka dikatakan fahuwa mulin, maka benar-benar dia telah melakukan ila, artinya dia telah jatuh kepada maksiat. Nggak boleh suami seperti itu. Dan itu ada di sini sebagai salah satu bab dari bab-bab dalam kitab fikih, dalam kitabun nikah, itu menunjukkan ila ini memang ada. Ila ini memang ada. Bisa jadi seorang suami istri itu bertengkar misalnya, atau misalnya seorang suami mengajak istrinya untuk melakukan hubungan suami istri, kemudian istrinya menolak. Saking marahnya suaminya, kemudian suaminya bersumpah. Ketika itu karena kemarahannya suami bersumpah, udah kalau kamu nggak mau, dia mengatakan wallahi mulai saat ini sampai seterusnya, sampai kiamat, sampai mati saya tidak akan menjima kamu. Maka ini sudah terjadi ila, dan ini sangat mungkin terjadi, sangat mungkin terjadi. Dan gambarannya seperti yang tadi saya sebutkan. Kalau nggak ada masalah, ya tidak mungkin seorang suami itu kemudian dia bersumpah untuk tidak menjima istrinya. Hal yang sering terjadi adalah ketika si istri itu menolak ajakan dari suaminya dalam melakukan hubungan suami istri, sehingga kemudian suaminya itu menjadi marah karena hal tersebut. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tadi kita katakan jika masa maka lebih dari 4 bulan dengan alasan yang sudah kita
utarakan tadi. Jika kurang dari 4 bulan masanya, maka itu tidak disebut ila, tidak bisa disebut ila, karena masa sebelum 4 bulan itu masih perempuan masih bisa bersabar untuk menanggung hal tersebut. Kemudian ila itu terkadang dengan menggunakan lafadz yang sharih dan terkadang menggunakan lafadz yang tidak sharih atau dengan kata lain kinayah. Jadi ada yang sharih, ada yang kinayah lafadznya. Kalau sharih, ya suami misalnya kalau dalam bahasa Arab mengatakan wallahi, dia mengatakan wallahi la ujami'uki, langsung mengatakan begitu. Itu kan sharih, langsung menggunakan kata jima. Demi Allah saya tidak akan menjimakmu, dengan seperti itu. Ada kalanya dengan menggunakan dengan menggunakan kinayah, lafadz yang kinayah. Misalnya dalam bahasa Arab, suami mengatakan wallahi la udaji'uki. Saya kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, dia mengatakan wallahi saya tidak akan meniduri kamu misalnya. Atau dengan bahasa yang lain, misalnya la ubashiruki, dia mengatakan wallahi saya tidak akan menyentuh kamu. Nah, ini namanya apa? Kinayah. Kalau sharih seperti yang sudah kita sampaikan dalam rujuk dan juga dalam tolak, kalau lafadznya itu sharih maka tidak butuh niat. Artinya suami itu berniat untuk ila atau tidak berniat untuk ila, maka jatuh ilahnya itu, sumpahnya itu sudah jatuh. Itu kalau menggunakan lafadz yang sharih. Tetapi kalau menggunakan lafadz yang kinayah, seperti halnya dalam tolak dan dalam rujuk, raja'ah, maka itu harus membutuhkan kepada niat. Dilihat pada niat suami. Kenapa dia mengucapkan kata-kata saya tidak akan menyentuh kamu? Tujuannya apa? Menyentuh kamu itu, tidak menyentuh kamu itu. Jika dia niatnya adalah untuk bahwa dia bersumpah untuk tidak menjimaknya, maka berarti jatuh ila. Tetapi jika suami itu tidak berniat untuk itu, artinya dia tidak berniat sumpah untuk tidak menjimaknya, maka ini tidak jatuh ila. Kenapa? Ya karena lafadznya adalah kinayah. Sesuatu yang lafadz yang berupa kinayah, apakah itu tolak, apakah raj'ah, apakah ini ila, itu semuanya membutuhkan kepada niat dari suami. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, seperti sumpah dengan Allah tadi sudah kita sebutkan adalah sumpah dengan sifat-sifat Allah. Tadi kita katakan bahwa sumpah itu bisa dengan nama Allah atau dengan nama-nama dengan sifat-sifat Allah, tetapi tidak boleh dengan selain Allah, seperti yang sudah kita jelaskan. Kemudian apabila dalam hal ini adalah menggunakan ta'liq. Ta'liq artinya menggantungkan, sumpah itu digantungkan kepada tolak atau memerdekakan budak. Jadi tolak ilahnya sumpah untuk tidak menjima istrinya itu digantungkan kepada tolak. Bagaimana gambarannya? Misalnya dia mengatakan jika aku menjima kamu
maka kamu tertolak. Dia mengatakan begitu. Misalnya jama'tuki fa anti talik. Jika aku menjima kamu, maka kamu tertolak. Ini kan namanya apa? Digantungkan. Artinya jika nanti saya menjima kamu, berarti kamu tertolak. Ini kan serba gimana ini? Di satu sisi dia bersumpah untuk tidak, ini kan sama saja dia bersumpah untuk tidak menjimanya. Kenapa? Karena kalau dia menjimanya berarti istrinya tertolak. Maka yang seperti ini juga disebut ila. Yang seperti ini juga disebut ila. Atau misalnya suami mengatakan, jika saya menjima kamu, maka budak saya ini merdeka. Nah, ini juga termasuk ila. Nah, ini ada taklik, ada taklik yang disebutkan oleh suami dalam sumpahnya untuk tidak menjima istrinya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ila ini adalah sesuatu yang hukumnya haram, tidak boleh dilakukan oleh suami terhadap istrinya, karena ini akan menyakitkan pada si istri tersebut. Tetapi istri juga harus berhati-hati dalam bersikap terhadap suaminya agar suami itu tidak kemudian mengucapkan kata-kata ila ini. Karena seperti yang tadi sudah kita sampaikan, bahwa ila sering terjadi dalam kasus-kasus ya tentunya adalah pertengkaran di antara suami istri. Dan yang sering menjadi akar permasalahannya adalah dalam masalah hubungan suami istri. Karena memang ini kaitannya kan dengan itu, kaitannya dengan masalah hubungan suami istri. Sehingga pemicu adanya sumpah dari suami untuk tidak menggauli istrinya, itu biasanya pemicunya juga dari itu. Untuk itulah maka bagi istri itu tidak boleh menolak ajakan suami untuk melakukan hubungan suami istri. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis ancaman bagi istri yang melakukan penolakan terhadap ajakan suami untuk melakukan hubungan suami istri. Dalam hadis Bukhari disebutkan, idza batat al-mar'atu muhajiratan firasha zawjiha la'anathal malaikatu hatta tarji. Dalam riwayat yang lain hatta tusbih. Apabila seorang perempuan itu meninggalkan ranjang suaminya, maka malaikat, artinya dia tidak mau diajak untuk melakukan hubungan suami istri oleh suaminya, maka dikatakan para malaikat itu akan melaknatnya sampai dia kembali. Artinya dia kembali kepada suaminya. Dalam riwayat yang lain, sampai pagi para malaikat akan melaknat dia. Artinya dia jatuh kepada dosa besar karena telah menolak ajakan suami tanpa ada uzur. Nah, di sini dikatakan apa? Tanpa ada uzur. Jika ada uzur bagi si istri, maka mengapa tidak berdosa bagi istri untuk menolaknya. Uzur itu misalnya apa? Misalnya si istri sedang haid, nah, maka memang dia harus menolaknya. Karena berhubungan suami istri di waktu istri sedang haid itu adalah dosa besar. Maka jika suami memaksa atau suami mengajak, itu wajib bagi istri untuk menolaknya. Karena tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah.
taat terhadap suami wajib, tetapi suami memerintahkan untuk melakukan perbuatan yang haram, maka istri tidak boleh kemudian untuk melakukannya. Atau misalnya istri sedang sakit. Nah, istri sedang sakit yang tidak mungkin dia kemudian melayani suaminya. Maka di sini istri tidak berdosa apabila dia menolak ajakan dari suaminya tersebut. Nah, atau misalnya waktunya sempit. Waktunya sudah sempit, sudah mau maghrib kurang atau waktunya sudah maghrib misalnya. Kalau dia melakukan hubungan suami istri, maka ketinggalan sholat maghribnya, atau ketinggalan sholat subuhnya, atau ketinggalan sholat, waktunya tinggal sedikit. Misalnya waktu misalnya apa? Waktu subuh saja misalnya, kita contohkan, ini sudah azan dari tadi, sebentar lagi matahari sudah mau terbit. Nah, suami ngajak istrinya melakukan, padahal belum sholat, keduanya belum sholat, atau istrinya belum sholat, suaminya sudah sholat, istrinya belum sholat misalnya. Nah, sebentar lagi matahari sudah terbit, malah suaminya ngajak melakukan hubungan suami istri. Gimana ini kalau suami taat, istri taat terhadap suaminya, sholat subuhnya lewat. Nah, maka di sini apa? Si istri tidak berdosa apabila dia menolaknya. Nah, tetapi dalam selain ada uzur-uzur tersebut, maka si istri itu harus hati-hati. Dia harus betul-betul berusaha untuk bisa mengikuti apa yang atau mengikuti ajakan suami, khususnya dalam melakukan hubungan suami istri ini. Karena ini sesuatu hal yang sangat vital di dalam sebuah keluarga. Karena bisa jadi tadi suaminya di luar habis melihat mungkin perempuan lain, kemudian hasratnya untuk melakukan hubungan suami istri itu tinggi, sehingga dia buru-buru pulang karena di rumahnya ada istrinya yang halal untuk dia gauli. Ternyata istrinya menolak ketika diajak untuk melakukan hubungan suami istri. Maka kira-kira suaminya marah apa enggak? Ya akan marah, suaminya akan marah. Karena enggak ada uzur, dia enggak sedang apa-apa, enggak sedang sakit, enggak sedang haid, enggak sedang nifas, waktunya juga panjang, dia sehat-sehat saja, enggak ada sakit, enggak ada masalah. Tiba-tiba dia menolak. Maka suami akan marah. Jika marah, nanti bisa keluar ilah. Bisa keluar ilah dari suami. Kemudian suami mengatakan, jika kamu nggak mau, ya sudah. Dia mengatakan ya sudah. Kalau ya sudah ini repot. Karena sudah mengatakan ya sudah, kemudian suami mengatakan ya sudah. Wallahi, dia mengatakan begitu, saya tidak akan menyimak kamu selamanya. Karena hari ini kamu nggak mau, maka dia bersumpah untuk tidak menjimak istrinya selamanya. Maka ini namanya ilah, suami jatuh pada dosa. Dan ini nanti ada konsekuensi berikutnya yang insya Allah akan kita jelaskan besok. Apa konsekuensi, bagaimana solusi atau jalan keluar bagi suami jika sudah terlanjur mengatakan ilah itu. Apa solusinya? Tentu ada solusi di sini, dan solusinya tentu itu nanti akan sangat berat bagi bagi suami, karena dia sudah melakukan sesuatu yang dalam hukum Islam itu diharamkan. Nah, karena itulah maka memang harus suami istri itu memang harus mengerti tentang ilmu dalam berkeluarga, khususnya dalam hal kewajiban, hak dan kewajibannya. Suami harus mengerti tentang hak dan kewajibannya, istri juga harus mengerti tentang hak dan kewajibannya. Jika tidak, maka bisa menimbulkan perselisihan di dalam keluarga dan bisa terjadi ilah ini. Akibat dari istri tidak memahami bagaimana kewajiban dia kepada suaminya, maka suami menjadi tidak terima dan marah, kemudian terjadi ilah. Bahkan bisa terjadi tolak juga, bisa terjadi
perceraian. Demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, menjadi ilmu yang mubarakah, yang mubarak, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kita bisa mendapatkan keselamatan. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.